terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekali telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kasih kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada kita merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
telah sampai manakah perjalanan kita, Bung Sidik? Sudah ribuan purnama, ribuan singsing fajar kita mengarungi jagat Soyarwi, jagat awang umum. Tanpa terasa, butiran-butiran keringat kita mengkristal jadi keheningan, keheningan yang sangat purba. Rasanya baru kemarin kita meninggalkan jasad kita, Bung Bipakso. Sejak pasukan Belanda yang bengis dan licik itu memberontoki kita, sejak peluru-peluru mereka membusuk di jantung kita, kita rasanya tak bergerak kemana-mana. Aku tadi mendengar orang mendoakan kita. Ya, aku melihat mereka. Mereka memberi kita sesaji, bunga-bunga, dupa, kemenyan, rokok. Kurang ajar! Kita dianggap debit. Brengsek! Malah ada yang minta nomor segala. Apa-apaan ini Bakso? Tenanglah, tak ada salahnya membuat hati mereka gembira. Anggap saja ini sekedar intermezzo. Intermezzo. Tapi kalau pahlawan sudah disuruh bersih tobat, ini sudah kebangetan. Hidup mereka gelap rekan cemplung. Mereka putus asa. Mereka hanya bisa mengadu kepada kita. Karena yang hidup tak pernah mengurusi nasib mereka. Mereka yang hidup ini justru sibuk memompa ambisi untuk membangun tahta masing-masing. Dan pada akhirnya mereka jadi raja-raja kecil yang hanya bisa memerintah, tapi tidak bisa mengayomi. Analisismu terlalu berlebihan, Ratri. Bagiku, semua itu wajar. Bukankah mereka sedang belajar berkuasa, belajar memerintah, belajar demokrasi? Belajar demokrasi juga ada rampungnya. Jangan-jangan mereka sengaja bersembunyi di balik proses belajar agar ketika gagal mereka merasa sah untuk tidak bertanggung jawab. Dasar otak bocor halus, bisanya cuma curiga. Soal kasus penggelapan uang
Kosong, saya mau ngurusin minyak. Untuk apa? Memututkan. Bukan begitu, Yu. Ini kasus saya. Dan jujur saja, saya ini terlibat. Karena itu, saya mau minta selamat lolos dari pemeriksaan. Gitu, Yu. Alah, punya satu pasien saja berat. Sana, cari dokumennya saja. Tapi, saya siap membayar dengan harga khusus. Sudah, Yu sebelah mau minta berapa? Saya paham kok, menggunakan hotline untuk ngontak nomor pahlawan itu kan sangat sulit. Dan pulsa untuk ngontak dalam bukan juga mahal. Sampai aja macam-macam di sini. Ini tempat suci, sakral. Punya permintaan kok jijiki. Sorry Yu. Sorry, bukan begitu maksud saya. Saya ini kan orang miskin. Masa tak boleh minta perlindungan. Tapi kesusahan hotel ini menyusahkan banyak orang, termasuk saya. Dan punya stok mantra penangkal dan koruptor kayak sampean ini. Sudah, konsultasi terpaksa saya tutup. Dan sampai saya berserangan wabuh. Kok doa kayu? Koruptor. Ya sudah Yu, begini saja. Ini cek Yu, cek Yu sebelah mau isi angka berapapun terserah Yu, terserah. Yang penting saya bisa selamat. Terima kasih Yu, saya permisi. Waduh, gimana ini? Kalau cek ini saya terima, saya bisa langsung pensiun dari jabatan paripurna saya sebagai pramuka senior. Tak perlu lagi saya sambil malam-malam di sini. Saya bisa bangun rumah, beli mobil, beli kulkas, dan kawin dengan galur pacar saya. Tapi kalau kasus ini terbongkar, berat saya. Nanti akan muncul pramunik marget yang pasti menggegerkan. Alah, aku tadi kan cuma buka praktek dukun-dukunan. Lah kok ini jadi beneran? Ini saja, cek ini akan saya simpan. Tapi kalau sewaktu-waktu kasus ini terbongkar, saya akan segera kembalikan di depan polisi, jaksa, maupun para anggota dewan. Dan saya akan bersaksi bahwa saya ini memang anti korupsi atas nama keselamatan diri. Beres kan? Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bersikap ngambang? Yu, tolong aku Yu. Ada petugas Yu. Mana lu? Mana ada petugas lu? Di sana Yu. Tugas? Mana ada lu? Yang bener Yu. Nggak ada lu. Kamu ini lari-lari teriak petugas. Mana ada petugas ini? Malur. Santos. 200. Sogi mencari kok. Malur. Berempat. Lur. Nasibmu bener-bener beruntung ya. Beruntung apaannya Yu? Itu loh, lihat copetanku banyak sekali. Ada dolarnya segala lagi. Edan kamu ini Lur. Boh, jelas Yu. Copet profesional. Masa yang profesional cuma koruptor aja? Copet pun wajib mengembangkan karir di masa depan yang cerah. Alah, kayak Lur. Apa kamu ini yang khusus nyopet? Apa kalau sudah lulus itu
Ayo. Oh, dosen-dosennya pasti dari luar negeri ya? Tentu tidak, Yu. Dari sini saja. Kita orang terkenal kampung yang terbilang sempurna soal nyolong-menyolong. Biasa, sudah tradisi, Yu. Nanti dulu lu. Jangan dikira aku ini gak punya andil dalam kesuksesan pencopet itu loh. Kalau aku gak diselamatkan kamu loh, kamu pasti sudah di penjara. Dulu. Itu apa, Yu? Kamu baru saja dapat cek ya? Cekkan segera. Cekkan sana. Dan jangan lupa, minta polisi untuk mengawal. Dan sekaligus meringkus kamu, Yu. Mana? Ceknya itu sudah saya buang. Dibuang apa diselipkan ke hutan? Iya jelas saya buang toh. Kami dicurigakan mas. Alah, itu. Kelihatan komiti-komiti. Katanya dibuang. Ternyata diamankan. Maksud saya dibuang di balik hutan. Gitu loh. Kalau ikut saya, cek itu dibuang saja. Dari makan itu yang halal. Percayalah, barang haram itu tidak akan didaki. Alah, kalau kamu sendiri tiap hari makan barang haram, kok baik? Wahai sebelah kucintai, ketahuilah, serendah-rendahnya copet itu lebih baik daripada koruptor. Pencopet itu kan hanya merugikan satu orang, yaitu orang yang dicopet. Sedangkan koruptor, mereka menyusahkan banyak orang, menyusahkan masyarakat, dan bikin bangsa ini hancur, Yu. Tapi loh, copet dan koruptor itu sama-sama maling kok. Meskipun begitu, pencopet itu jauh lebih jantan daripada koruptor. Buktinya, mereka berani digebukin, bahkan mereka berani mati. Sedangkan koruptor, mereka berlindung di SK ini, SK itu. Dan ketika ketahuan, mereka dilempar tanggung jawab. Cokot-cokotan aja kayak bulan. Jadi kesimpulannya apa lu? Survei membuktikan, meskipun sama-sama merugikan, pencopet itu jauh lebih beradab daripada koruptor. Pencopet itu jauh lebih fair karena tidak ada peraturan yang melindunginya. Berbeda dengan koruptor. Ketika mau diperiksa, harus lapor sana, lapor sini. Kalau pencopet mau lapor siapa, Yu? Apa mau lapor KPHAT, Komisi Perlindungan Hak Asasi Copet? Maka Ya jelas, Yu. Lebih baik jadi pencopet daripada jadi koruptor. alah, kok suci kamu? Sudah kayak politikus, bicaranya berbusa-busa, tapi maknanya berbus. Alah, usah banyak bicara, Yu. Tapi nanti malam harus sendiri kan. Asal ada uang, ya kita goyang. Tarik mah. Wah, rayuan Denpek ini sangat luar biasa. Percintaan kita jadi ya, meskipun kadang-kadang terasa lebih keras. Iya, keras. Tapi udah kan. Diajeng saya. Kamu mau apa? Kamu mau bikin villa, rumah, hotel, Wah. apapun yang kamu inginkan akan aku berikan. Kita akan bercinta di sana, mengarungi benua-benua impian. Rayuan Denpek ini sangat puitis. Percintaan kita jadi romantis. Ya, begitulah Diajeng. Ternyata aku masih menyimpan sedikit bakat sebagai penyair. Orang yang tetap percaya pada kata-kata. Meskipun kini hampa akan makna. Denpek sayang, kata-katamu tetaplah syarat makna. Dan kamu telah membawaku ke dunia yang sangat indah. Ya, meskipun maya. Sudah. Diajeng. Ini uang sesuai dengan kesepakatan.
Tan, ini bonus. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih, Denpe. Denpe, Ya, hati-hati ya. Kapal beruk kali ini kenceng. Mata ngantuk, hatinya mententang. Hati siapa Mas yang menentang? Ya jelas hati saya. Kamu pikir kamu dan dia Adam dan Hawa yang berada di Taman Eden enak saja kembar kata mutiara. Wih si bikin aku muak tahu. Denpe itu pelanggan saya, Mas. Mas cemburu ya? Bilang aja, cemburu kan? Ya jelas dia cemburu. Kamu sedang berselingkuh dengan dia. Kere kau ngerti selingkuh? Kalian berdua ini apa sudah pada ijab apa? Lawan badai kata apa-apa. Kau merembuk kesetiaan. Dan lagi, kamu ini kan sedang nego dengan saya toh. Kamu malah yang ngurusi ajem. Oh, dasar copet bagas. Oh lu malah menutupi saya sih Yu. Mau cemburu kek, mau marah kek, itu urusan pula. Lagian, cemburu itu kan ada semua bangsa, termasuk bangsa copet seperti saya. Jam, kamu di sini kan cuma sebagai pelacur junior. Jangan coba-coba rebut kalung dariku. Kalau mau mendapatkan jiai, langkai dulu kayak saya. Jun, sini yuk, ada berita baru. Apa lagi? Ini, lihat di sini. Berita utama, Kepala Kota Praja Banjarsari, Raden Mas Picin, merencanakan akan membongkar monumen pahlawan yang terletak di Jalan Kemerdekaan. Pembukaran monumen itu akan menggunakan dana dari APBD sebesar 3 miliar. Kalau monumen itu dibuka dan dijadikan objek wisata unggulan, otomatis akan ada perubahan di negeri. Tempat ini harus steril dari orang macam kita ini. Akan ada tim satpam yang menjaga. Orang masuk harus beli kartis. Dan belum lagi akan banyak peraturan yang muncul. Terus bagaimana sikap kita? Kita harus ke tempat yang baru. Di sini. Ya, di sini. Cepat di sini. Di belakang ini. Bagus juga. Tapi di situ padat yuk. Nanti mengeluh gak nyaman. Kalau mau nyaman di perumahan. Ceringis. Mikir-mikir. Kalau di sini. Ya, di sini. Rumah yang kosong. Dan pasti asyik. Tapi dekat rel. Berebek. Bising. Gak nyaman. Nah, kalau mau nyaman, ya hotel cerewet. Kalau di sini, di sini, di dekat rel, pasti asik. Tapi sering ada garukan yuk. Nanti digaruk marah. Ya di sini saja, stasiun aman. Tapi banyak kerenya, nanti dianggap kere, tersinggung. Padahal kan cuma gerangan. Tapi kan gerangan terhormat. Terhormat kau turun talu kita. Kamu ini ngapa toko sirik? Copet sirik. Ya di sini saja, di alun-alun, Jember, malah leluasa. Alah, kalau hujan gimana? Oh iya ya. Wes, apa arep gak praktek wae? Dadak ngedek tenda. Sekarang kita perlu menempuh cara-cara untuk mengatasi permasalahan ini. Itu lebih relevan dan urgent. Kita perlu turun ke jalan. Kita kumpulkan seluruh gelandangan yang ada di kota ini. Dan saya yakin banyak alasan yang kepincut dengan proyek ini. Apalagi
Gelandangan dan pelacur seperti kita ini kan laris untuk dijual. Aku pikir turun ke jalan itu kurang elegan, kurang anggun. Kita bisa protes dengan cara lainnya. Misalnya dengan meledakkan monumen ini tanpa kita lari. Dan ketika monumen ini hancur dan kita binasa, kita pun akan dikenang oleh orang banyak sebagai tonggak perjuangan melawan penggusuran. Cuma kita pun akan abadi dan orang-orang akan membuatkan monumen untuk kita. Namanya monumen. Keren! Kamu ini gila! Kalau kita mati korban di sini, siapa yang bunuh? Hah? Siapa? Kita kan bisa mengadu ke anggota dewan. Kita bebekkan semuanya. Kita juga punya hak hidup. Aku begini, meskipun cuma pelacur jalanan, melakukan dinas malam, juga untuk mengawasi keluarga, mengawasi anak. Wah, elok, tenang. Sebagai anggota klub pelacur, saya bangga. Pasti berani menawarkan tubuhnya kemana-mana itu ya untuk mengawasi anak kan? Oh ya jelas tidak. Untuk senang-senang sendiri, untuk muda joko-joko, baca aku biar ada muda. Hidup cuma sekali, mau apa? Mosok, cuma mau mampir minum. Rugi kalau bisa mampir ngombe sambil meledaki kepala orang banyak. Termasuk kepala kita ini yang digeletaki. Sebab sejak awalnya mereka tidak pernah menghitung kita. Wah, nasib, nggak pernah ada yang nanya. Pergi ke barat, di Aceh, pergi ke timur, di Seceh, pergi ke utara, dihantam, pergi ke selatan, dirajam. Wah, nasib. Rasanya tempat ini sangat sepi. Tapi kini lihatlah, gedung-gedung menghimpit kita. Cahaya lampu berpendar-pendar. Negeri ini benar-benar megah. Tapi lihatlah di sana. Lihatlah deretan buku-buku kereot dan orang-orang makan bangkai anjing. Ya ampun, bangkai anjing mereka makan dengan lahap. Dan di sana jutaan mulut menganga menunggu lalat-lalat terjebak. Ya Tuhan, mereka mengunyah lalat-lalat itu. Itu biasa, Wipakso. Dalam negeri yang gemerlap harus selalu diciptakan kemiskinan untuk dijadikan pembelajaran bagi kemajuan. Nah, lihat itu di sana. Deretan rumah-rumah mewah yang menyimpan jutaan keluarga bahagia. Ada lapangan golf pribadi, kolam renang pribadi, mobil mewah, bahkan pesawat terbang pribadi. Mereka tinggal pergi kemanapun yang mereka suka untuk menikmati weekend atau bahkan berselingkuh dengan mata gelap mereka. Dan lihatlah di sana, di gedung pencakar langit itu. Oh,
sementara. Ya ampun, punya mereka besar-besar. Gaya mereka lebih gila dari BM sekalipun. Aku jadi pengen dulu kembali. Sudah jadi arwah, kok masih bisa terangsang? Menggerakkan. Lihatlah, mereka juga tele bersama. Lalu menumpahkan kata-kata siluman. Perutku mual mendengarkan ocehan mereka. Ternyata mereka hanya sanggup mengurusi perut dan kelamin mereka sendiri. Sementara jutaan lain yang tak terhitung dari angka-angka yang ditimbun untuk dilenyapkan. Saya jadi menyesal. Kenapa dulu aku ikut memerdekakan negeri ini? Aku tidak lagi pede jadi pahlawan. Buktinya, berdirinya kita di sini tak sekedar membeli sawah. Buktinya, mereka tidak takut atau sungkan kepada kita. Mereka terus saja menggaruk apa saja. Jangan tergesa menyimpulkan dulu rekan Durmo. Aku rasa mereka tetap hormat pada kita. Buktinya, mereka membangunkan monumen yang megah. Megah, megah. Apanya yang megah? Kalau kita ditaruh di tempat yang jepit kayak begini, pahlawan kok cuma diselempitkan. Kamu terlalu sentimental, Kacung. Justru kita ditaruh di sini, di antara gedung-gedung mewah ini, agar kita bisa menyaksikan kesuksesan para anak cucu kita. Ternyata mereka menyembunyikan begitu banyak kegagalan di balik keberhasilan yang kamu banggakan itu, Ratri. Mungkin saja begitu. Dan kalau ada setitik bolong di sekujur tubuh yang utuh, itu wajar. Tapi bagaimana kalau titik bolong itu hanyalah tanda kanker besar yang menggerogoti sekujur tubuh? Bagaimana ayo? Bagaimana? Aku sendiri mencium bau bajing itu dengan Durmo. Dan saking menyengatnya, hingga aku pun sakit. Ternyata aku mencium jiwa bangsaku yang sakit. Dan toh, orang sebanyak itu, kok malah berlomba-lomba untuk sakit jiwa. Kalian ini bisanya mendramatisasi masalah. Wajar jika kalian terus merasa gelisah. Itu karena kalian kurang ikhlas dan terlalu banyak menuntut. Dan untuk apa kalian selalu menuntut? Toh kita sudah tak dapat lagi menikmati apa-apa. Dan satu-satunya kenikmatan hanyalah merasakan hormat anak cucu kepada kita. Apalagi mereka membuatkan kita patung yang begitu sempurna, begitu cantik. Padahal sesungguhnya kan wajahku ini sedang-sedang saja. Tapi ya manis, meskipun bakui pada jerawatnya juga. Pahlawan kok ngurusi kukul. Tapi bagaimanapun mereka sangat membutuhkan kita agar mereka dikenang sebagai bangsa yang besar. Sangatlah wajar apabila kelemahan kita ditutup-tutupi, dipoles, dan diperindah. Karena mereka membutuhkan citra pahlawan yang serba bersih, serba indah. Tapi kenapa wajahku tetap saja dibuat bopeng? Mestinya kan mereka bisa membuat wajahku ini sedikit tampan, sedikit gagah, seperti wajah Soekarno, atau setidaknya searif wajah Bung Hatta. Tidak pernah seperti ini. Ini kan membuat Rakan Durmo jadi malu. Padahal kalian tahu sendiri, bopengnya wajahku ini kan karena ciptaan ledakan musuh. Ah, yang bener kok. Bukannya bopengnya wajahmu itu karena penyakit cacat. Nggak ada hubungannya dengan perang. Nggak ada. Cuma selamat imunisasi saja. Buset, imunisasi Belanda. Mana aku suka. Syukurilah, Durmo. Justru bopeng wajahmu itu membuktikan kalau kamu pahlawan asli. Tidak dipoles-poles. Sama dengan aku. Kakiku yang cacat ini sengaja dipertahankan tembok. Ini membuktikan kalau aku sungguh-sungguh berjuang. Berjuang atau karena kebodohan? Jelasnya kamu ini kan dulu menginjak
sebenarnya tidak layak jadi pahlawan. Apa itu dapur umum? Apa itu sayur mayur? Ini kan gara-gara kamu waktu mulai sambat kelilipan nyasar. Lalu Goib langsung jadi pahlawan. Betapa mudahnya jadi pahlawan. Oh, Waiso. Mana benar-benar kepahlawananku? Dasar picik. Kalian kira pahlawan itu hanya yang mampu senjata, terus dot. Yang mana nembakkan, tapi kenanya kepala itu. Iya. Lalu tanpa malu menyematkan gelar jenderal besar di dadanya sendiri itu. Kalian pikir aku berhak menjadi pahlawan dalam lagi saja. Sedangkan kami, kaum perempuan, hanya berhak menunggu laki-laki pulang dan rela diluti hingga telanjang. Lalu kalian seenaknya bercerita tentang hasilnya pertempuran. Kalian ini tidak adil. Sekaligus anarkis. Aku sadis. Dulu semasa hidup disepelekan. Sekarang sudah mati pun tetap diremehkan. Kalian ini tidak adil. Bukan aku perempuan atas disepelekan. Kalian ini benar-benar tidak dari segi gender. Saat saya meremehkanmu cukup. Bahkan kami sangat bangga kepadamu. Bangga apa? Gaung patungku saja diletakkan di belakang kalian. Bahkan sedang jadi patung pun tanpa tetap diperlakukan tidak adil. Tapi peletakan patung ini ada dasarnya. Kami semua memang pantas berada di depan. Karena dulu kami berjuang di garis depan. Sedangkan kamu kan cuma di dapur sumur. Yang pantas di dapur belakang. Ini sudah adil. Tapi kalau nggak ada dapur umum, kalian ini kalian. Apa kalian mau makan peluru? Kami akui itu. Itu kami akui. Tapi kalau dibanding-bandingkan, jasamu tidak sebanding dengan jasa kami. Jadi sudah cukup lumayan kamu ini diberi gelar kepahlawanan. Aku sendiri nggak minta jaga pahlawan. Nggak minta. Meskipun tidak juga menolak. Dari segi nama saja, kamu ini tidak pantas jadi pahlawan. Biasanya kan pahlawan wanita ini namanya bagus dan gagah. Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Dewi Sartika, atau Nyai Ageng Sera. Kelapa cemplok. Aku sendiri malu. Tapi ya, apa boleh buat? Biarlah fitnah kepahlawanan ini aku terima dengan sukacita. Sejarah telah menjadi gembong paling aman untuk menyimpan rahasia kita. Seluruh rahasia kita akan disembunyikan sejarah. Karena kita telah punya sejarah. Bahkan, kita adalah sejarah itu sendiri. Kita dengar sendiri berita dari radio Babel. Monumen ini akan dibuka. Nama kita pun akan semakin menjulang. Dan generasi demi generasi bangsa kita ini akan selalu mengenang kita. Itulah anugerah terindah serupa surga. Impian terindah dari segala impian. Tak sia-sia dulu aku dengan jantung yang betul kencang mencoba menerobos gantung para musuh. Orang kayak dia, tentara-tentara bayangan itu, begitu tahunya mereka menjaga aku sekutu, padahal sesungguhnya aku ini seteru. Dan aku tertawa berpinta-pinta ketika para gerilya kita berhasil menggempur musuh tanpa ampun. Kamu memang mata-mata yang cerdas dan cemerlang. Matamu setajam elang, dengaranmu setajam kesunyian. Aku masih menyimpan kenangan yang sangat manis. Ya, pertempuran waktu gila. Berkat informasi, aku berhasil menghalau dan melumpuhkan musuh. Aku? Enak saja kau bilang aku. Padahal dulu kamu lari terbirit-birit dari hutan dan ke gunung. Dan tanpa malu, kamu mengatakan sedang bergerilya-gerilya. Lalu soal pertempuran waktu gila, kamilah yang menghadapi musuh satu lawan satu. Kakiku yang bengkok ini jadi bukti sekaligus tumbal keberhasilan kita menyapu serangan dan raja. Tapi akulah pemimpin serangan itu. Akulah yang punya inisiatif untuk melakukan serangan fajar. Pemimpin? Siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin? Waktu itu kami semua sama-sama pemuda
yang hanya bermodal nyali. Jadi, tidak ada jabatan, tidak ada hierarki, tidak ada koordinator, apalagi pimpinan produksi. Lalu, untuk apa kamu membangga-banggakan perjuangan minyak kosong itu, Bumi Bakso? Kenapa? Kamu dan kalian sibuk menghitung-hitung jasa yang sesungguhnya hamba. Jadi, belajarlah kamu menghargai orang lain, menghargai aku, menghargai Ratri. Nyawaku kupertaruhkan demi kemerdekaan. Juga tubuhku. Jutaan pori-pori tubuhku ini menjadi saksi. Ketika aku demi mendapatkan bocoran rencana serangan mendadak disergap oleh tentara-tentara bayaran yang ganas itu. Mereka melumat tubuhku. Ya, melumat tanpa ampun. Di sela nafas mereka yang memburu. Tapi sebelum tentara-tentara itu mengerang girak di pundak mata, tanganku berkelipat menikapkan belati di tubuh mereka. Kutikam jantung mereka, usus mereka, lambung mereka. Darah muncrat. Semula aku merasa hina dan jijik kepada diriku sendiri. Aku pun nyaris bunuh diri. Tapi demi matahari esok bangsa ini, ku teruskan melawan serigala-serigala kelas itu. Penderitaan dibangga-banggakan. Emangnya yang menderita cuma lu? Pemencet lu. Ketawi nanggung, ketawi desok. Saya mau aman tuh, Po. Kalian ternyata cuma bisa sinis dan sombong. Hingga kalian tak mau menganggap diri kalian paling pahlawan di antara pahlawan. Kalian lupa kalau perang itu tak hanya pakai otot, tapi juga pakai otak, pakai strategi. Tapi strategi tanpa nyali itu bagaikan kepala tanpa kaki. Ya cuma jadi hantu ndas gelondong. Jangan Bumi Bakso. Tapi otak dan otot pada dapur umum itu juga sia-sia. Camkan itu semua. Kenapa kita berebutkan masing-masing unggulan kita? Kenapa kita tak memaklumi saja bahwa kita saling membutuhkan? Oleh karena itu, rencana pemugaran monumen dan peningkatan status menjadi pahlawan nasional itu harus kita rayakan bersama.
kultural maupun secara finansial, nama kota tidak akan melambung dan kasih pendapatan pun akan berlebih. Ini yang namanya sekali kayu 2-3 proyek jadi. Sekarang coba kamu tinggal. Pahlawan mana yang layak ditingkatkan statusnya menjadi pahlawan nasional? Kalau yang ini, saya kira pengorbanannya luar biasa. Dapur umum, mulut sambal matanya kelilipan peluru. Luar biasa kan? Tapi ya itu tadi deh. Mas Ayu Jono alias Cemplo ini tidak memiliki potongan jadi pahlawan. Lihat saja wajah itu. Urat-urat itu bukan urat-urat susah. Masa pahlawan memelas nyirum mini kiwa-kiwi? Jadi kesimpulannya, Menurut saya, tapi ya terserah Mas. saya juga sependapat. Pahlawan itu ya harus nyayeni meskipun tidak harus priayi. Kalau yang ini Lah, kalau yang ini kesamarannya boleh. Setidaknya saat orang melihat patung ini, mereka akan mengkeret dan takut. Tapi ya maaf deh Mas, kurang intelek. kalau yang ini Wah, kalau yang ini kesamarannya boleh. Kayak Rainbow, badannya kekar dan berotot. Tapi ya itu tadi deh Mas, pahlawan yang kita butuhkan itu kan yang anggun, cerdas, berwibawa, dan kredibilitasnya tidak diragukan. Jadi menurut saya yang ini kurang pas. Tapi kalau Mas menyuruh saya untuk tidak setuju, ya boleh saja. biasanya saya memang selalu mengiyakan orang yang tidak setuju. Tapi kali ini saya kurang berselera. Pendapatku benar. Kita butuh simbol pahlawanan yang mencerminkan keberanian, kejujuran, kecerdasan, dan kewibawaan. Saya kira dua pahlawan itu yang cocok dengan kriteria. Apalagi tim peneliti sejarah lokal yang saya bentuk sudah merekomendasikan kepada dua pahlawan itu. Persis. Saya kira hanya Raden Mas Wibakso dan Rara Ratri yang cocok kita angkat statusnya menjadi pahlawan nasional. Mereka berdua adalah dua pahlawan yang akan membawa ilham bagi anak cucu. Saya akan segera memproses usulan ini ke pusat. Kamu siapkan budget proyeknya dan cari arsitek yang handal terancam. Baik dan Mas, siap. Laksanakan. Icik, itulah buta sejarah. Ternyata kita tidak dianggap, dan ternyata kita ini murahan. Ternyata kita hanya dijadikan bahan pelengkap penderitaan yang benar-benar menderita. Aku akan mengajukan pensiun dini sebagai pahlawan daripada berjajar di tiga yang
gelar kepahlawanan. Tapi lihat mereka yang menang-menang di tangan kelas-kelas. Darahku menjadi berdiri. Umum. Mereka tak punya hak untuk menganggap kami pahlawan kelas kami. Sedangkan kalian pahlawan kelas utama, kayak sebut saja. Tapi kan mereka menguasai sejarah dan berdasarkan fakta-fakta sejarah itu, mereka membuat kelompok-kelompok, kategori-kategori berdasarkan kriteria. Sejarah yang mana? Sejarah siapa? Enak saja bilang ini layak dan itu tidak layak. Apa kalian pilih? Derajat kami lebih rendah daripada kalian. Kalau aku masih hidup, akan aku kembalikan gelar kepahlawanan itu. Mereka ternyata cuma basa-basi. Seluruh pahala kita akan batal hanya karena kemarahan kita. Kenapa soalnya pahala? Sia-sia, sebab malaikat pencatat pahala sudah untukku. Kita hanya tidak berhasil perhitungan saja. Ternyata dibalik sifat sok suci, kalian menyimpan pamrih yang jauh lebih mengerikan. Kalian ternyata munafik. Tunggu dulu, Wibako. Kamu lihat sendiri. Kami tidak pernah menghitung-hitung jasa dan sibuk mengejar kehormatan. Bahkan ketika masih berjuang pun, kamu lihat sendiri bagaimana aku justru lari ketika Panglima Besar memuji keberhasilan kita di dalam merebut benteng musuh. Kalau mau, bisa saja. Waktu itu kami mencatatkan diri sebagai anggota pasukan Panglima Besar. Aku yakin, jika aku bisa menikmati kemerdekaan, aku pasti bisa mendapatkan keprajuritan yang paling tinggi. Dan kelak ketika merdeka, kami bisa menjadi petinggi yang bisa memborong proyek. Tapi, puji Tuhan, aku terburu tertembak musuh dan mati. Sehingga aku terbebas dari keundangan pabrik. Bertemulah dengan aku. Sebelum aku menemui ajal, aku berwasiat kepada keluargaku, seluruh keturunanku, agar tidak memuji gelar kepahlawanku. Hanya demi upah yang tak seberapa, dan itu banyak potongannya. Aku sendiri tidak peduli dengan semua ini. Sebab aku ini sebenarnya sangat membenci perang. Kalau aku ikut berjuang, itu karena aku ingin membalaskan dendam. Ya, karena suamiku dicincang oleh pasukan Belanda itu. Tapi kan suamiku memang pernah jadi mata-mata gerilyawan. Aku sendiri sering menerima bocoran informasi dari suamiku itu. Bukan, suamiku itu bukan mata-mata. Dia hanya tukang sapu, kubur medis, dan pakai motor. Kalau dia sering membocorkan rahasia musuh, itu aku akui. Tapi dia itu bukan mata-mata. Lantas apa yang kalian tuntut? Kenapa kalian memberisaukan gelar pahlawan nasional yang kebetulan tersemat di tata Tata Ratri? Kami menolak perubahan pergolongan, kelas-kelas kepahlawanan. Bagi kami, kepahlawanan hanya ada satu, kepahlawanan rohani, kepahlawanan sejati. Apa alasan Raden Mas Picis mengangkat kamu dan Ratri menjadi pahlawan nasional? Apa? Selain hanya karena Wibakso adalah kakek Raden Mas Picis, juga karenamu Ratri, kamu masih saudara dengan Wibakso. Kenapa? Kenapa soal gelar kepahlawanan? Kalian ini korupsi, kebangetan. Dan yang menyakitkan lagi,
yuk. Nyopet. Nyopet. Terus? Di koran ini, Ibu Dr. Anda Gingsir menandaskan selaku pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis, beliau akan memihak pada rakyat. Sebentar. Dipilih secara demokratis, berarti tidak pakai money politik. Meskipun pakai money politik, tapi kan tetap demokratis. Lagi pula, pemilihan pemimpin zaman sekarang ini, kalau nggak pakai money politik, kan nggak elok, tabu, gitu loh. Pasaran. Dulu Raden Mas Pici juga bilang begitu. Tapi mana sekarang buktinya? Beliau mengatakan begini, Bu. Pemerintahan yang baru ini sudah didesain secara efektif dan efisien. Setiap kucuran dana yang masuk harus melalui pertimbangan visibility dan asas kemanfaatan bagi publik. Dan itu artinya pemerintah akan memangkas program-program yang dipandang tidak efektif dan efisien. Dan hanya itulah cara kita bisa masuki pasar bebas. Pidato apa itu? Lu bikin bingung saja. Yang penting, bagaimana nasib kita? Nasib kita jangan mau ngatur. Loh, lu malah melotot saya. Ya sana marah sama Bu Gingsir. Jadi, kalian berdua dilarang keringis. Dan masalah yang berkaitan dengan kita, tentu saja ada. Ada. Opo maneh? Lihat di sini. Rencana pembubaran monumen pahlawan kemerdekaan kami nilai mubazir. Karena itu, untuk menjunjung tinggi asas kemanfaatan dan pertumbuhan ekonomi, maka rencana itu dibatalkan. Dibatalkan? Apa kamu nggak salah baca lu? Benar yuk, dibatalkan. Lihat ini. Dana pembangunan monumen sebesar 3 miliar dari APBD akan dialihkan untuk mengatasi krisis ekonomi lewat penyaluran bahan pangan, obat-obatan, dan peningkatan pendidikan. Tentu saja tidak gratis, tapi yang jelas murah. Jadi, kalian berdua mulai detik ini dilarang panik dan cemas karena Ibu Dr. Anda Gingsir sudah baik hati dan tidak akan mengutak-ngutik monumen ini. Pokoknya, keputusan ini harus kita rayakan. Musiknya, ya.
kota ini akan menjadi kota metropolitan yang gemerlap, kota impian dari segala impian. Pokoknya fantastis. Berdasarkan istri bisnis saya, kota ini akan dapat melampaui ibu kota Jakarta. Ya setidaknya bisa sejajar lah. Asal ibu bisa melakukan konglomerat macam saya. Saya kira DB Taipan ini terlalu berlebihan. Kota kami masih terlalu kecil untuk menjadi metropolitan. Jangan terlalu merendah. Apalagi kalau merendah untuk sombong. Bukan sih. Anda ingat Singapura. Negara itu hanyalah pulau kecil yang mungkin luas wilayahnya sama dengan kota ini. Tapi kita lihat sendiri, Singapura menjadi negara bisnis yang paling menyilaukan di Asia. Kuncinya cuma satu, terbuka bagi penanaman kota asing. Saya kira biarlah kota kecil kami ini menjadi kota kecil yang nyaman bagi penduduk. Kami sudah sangat bangga dengan sebutan kota budaya. Kota yang menghasilkan berjuta orang pandai di negeri ini. Kota yang nyaman untuk melintaskan pemikiran. Saya kira tidak terlalu berlebihan jika saya mengatakan kota ini memiliki banyak sekali lokal jenius. Apalagi orang-orang lokal yang sok jenius. That's right. That's very right. Tapi begini, Bu. Kalau you mengikuti perkembangan kota-kota besar di dunia, maka kita bisa mengelak dari gelombang besar pasar bebas yang menjadi bagian dari kesejahteraan. Gelombang mondial, gelombang yang membuat dunia ini hanyalah sebesar kelereng. Maaf, apa Miss Putri punya internet? Sorry DB, internet saya malas mengakses situs-situs perdagangan yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi perdagangan itu sangat eksak, laba dan rugi itu jelas. Investasi, saham dan balas juga jelas definisinya. Jadi saya merasa mendengar ada orang model saja Miss Putri yang tidak bisa membedakan antara balas dan malas. Maaf DB, saya kira buku ini bukannya tidak tahu, tapi sengaja tidak mau tahu. Maklum, dulu kan dia seorang seniman yang kini tersesat menjadi birokrat. Tersesat atau menyamar? Jangan-jangan karena beliau ini gagal jadi seniman, maka balik juga jadilah birokrat. Kembali kepada pengalaman saya. Kalau saya akan mendirikan di kota ini tidak banyak, cuma 5. Saya rasa kota ini memiliki daya beli yang kuat. Lahan kami masih terlalu sempit DB. Kami terlanjur merencanakan berbagai pembangunan sekolah kejuruan di lahan-lahan yang kosong. Tapi bisnis mall ini sangatlah menjanjikan bisnis. Prospeknya sangatlah cerah. Terlalu sayang untuk dihidupkan. Dan saya siap menginvestasikan uang-uang saya. Tidak dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk dolar. Ya, US dollar. Saya memang kurang terbiasa dan berlatih dalam menggunakan rupiah. Nah, soal pembagian keuntungannya biasanya 30 banding 70%. Bagaimana? Tawaran yang menarik. Tapi untuk membangun 5 mall saya rasa masih terlalu sulit. Tapi pembagian keuntungan ini bisa kita negosiasikan kembali. Bukan sih? Bagaimana? Kalau 35 banding 65%. Ini penawaran yang sangat logis.
uang yang saya harus keluar. Sementara Anda tahu sendiri kan, margin keuntungan di kota ini sangatlah sedikit. Masih tawaran yang menarik. Tapi maaf, lahan kami masih terlalu sempit untuk itu. Bagaimana kalau 40 banding 60%? Bagaimana? Ini peningkatan yang sangat progresif. Tidak ada pedagang sebelah dan berarti macam saya. Bagaimana begitu? Sebentar. Saya kok jadi ingat. Ada beberapa lahan yang masih bisa kita gunakan. Ya, lahan di alun-alun. Kita bisa membangun 2 mall di sana. Dan di kompleks museum perjuangan yang terlantar. Dan satunya di monumen pahlawan yang juga terlantar. Daripada jadi lahan bursa seks gerekan, mending dipakai untuk mall. Monumen? Ya, saya pernah ke sana untuk melakukan observasi. Maksud saya, ya observasi ya. Saya kira monumen itu memiliki letak yang sangat strategis. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa bekerja di sana, dan yang ingin senang-senang bisa pergi ke sana. Kita akan untung banyak. Ternyata Ibu Gingsiri sangatlah cerdas. Yang mana tak cerdas lah. Tunggu sebentar, Bu Gingsir. Maaf. Sebentar lagi saya ada rapat. Saya rasa kita sudah sepakat. Saya tinggal dulu. Apakah hal tersebut tidak melanggar undang-undang ordinansi? Bukankah setiap peninggalan bangunan dan monumen itu dilindungi? Kalau soal itu, aku lebih tahu. Itu gampang diatur. Aku bisa merencanakan rencana yang cemerlang ini kepada anggota dewan yang lain, yang pastinya juga adalah kawan kita. Menurut saya, tidak semua dari mereka bisa dikuasai. Itu kan hanya teori. Dan saya punya cara. Percayalah. Tapi ada yang perlu ibu ingat. Mereka itu idealis, bahkan militan. Komitmen sosial mereka sangat kuat. Itu kan hanya sebagian. Dan sebagian yang lainnya belum tentu. Dan biasanya jumlah mereka itu lebih besar. Tapi maaf, saya kira kita tidak bisa mengorbankan nilai warisan sejarah. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa berkembang tanpa tahu sejarahnya? Kita yang akan melahirkan berjuta-juta maling kundang yang menghardik ibunya sendiri. Tapi kota ini punya jutaan perut yang masih bisa makan. Kota ini punya jutaan mulut yang berhak untuk diberi makan. Tapi saya tidak yakin jika hal tersebut yang menjadi pertimbangan utama kebijakan kita ini. Cukup! Bagaimanapun juga, kamu itu hanya wakil saya. Dan kamu tahu lebih dari pembantu saya. Tapi saya berhak mengatur saudara. Apa? Kamu panggil aku dengan sebutan saudara? Kurang ajar. Tidak sopan sikap. Hormat dan sopan hanya berlaku untuk orang yang sudah sopan. Dengan menerima tawaran ini, saudara telah berlaku tidak sopan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata saudara tak lebih dari pialang, tak lebih dari broker, tak lebih dari makelar. Alangkah indahnya sumpah serapah kamu itu pukul. Aku memang seorang makelar. Zaman sekarang mana ada pemimpin yang tidak menjalankan fungsi makelar. Mana ada. Kamu boleh kecewa. Tapi segala kecamanmu yang indah itu tidak akan menentukan keputusan. Monumen itu harus digusur. Kalau begitu, jadi wakil saudara tak ada hubungan. Mulai detik ini, saya berani itu lebih baik daripada kamu tidur di dalam daging.
semata hanya berganti nama. Mereka tetap saja menikam kita dengan pengkhianatan demi pengkhianatan. Kita tak lebih dari sekedar bongkahan batu yang memungkam, bongkahan batu yang membeku, bongkahan batu yang panas dan menyedihkan. Mereka tak melempar kita, menggerus kita menjadi butiran-butiran masa silam yang gelap. Jiwa-jiwa yang gelap, jiwa-jiwa yang gelap, alangkah menyedihkannya. Mereka selalu gagal membedakan antara sinar dan kemilau cahaya impian yang sesungguhnya tak lebih dari sekedar fosfor yang mematikan, fosfor yang menguap dari tumpukan jasad orang-orang mati atau yang terpaksa dimatikan demi impian yang penuh tipu daya. Dan kita dianggap bagian dari orang-orang mati itu, padahal kita tak pernah mati, tak pernah mati. Hanya tubuh kita yang hancur diurai bakteri, tapi ruh kita tetap hidup, bahkan perkasa. Alangkah malangnya kalian pahlawan kelas utama. Nama kalian akan menjulang, bahkan dijatuhkan demi keberingin koin-koin gua. Bagi kami, pahlawan kelas kami, penggusuran ini bukan masalah. Kehormatan tidak terletak di rencana-rencana, di piagam-piagam, bahkan juga di monumen-monumen. Kehormatan berada dalam harga diri yang terus ditegakkan. Kenapa kalian malah tertawa? Kenapa? Kehormatan kita telah diinjak-injak atas nama Lakban dan Nagdamaka. Kenapa kalian tetap saja memelihara kebencian, memelihara kedengkian dan sibuk menghitung untung rugi? Lihat, bulldozer itu segera datang. Pocong mereka yang bagus akan segera mengilas kita. Hadapilah Wibakso, hadapilah. Kenapa pahlawan kelas utama takut melawan bulldozer-bulldozer itu? Rasain lu. Sekarang dicari. Kalau gue sih enteng-enteng aja. Ya cuman bulldozer aja itu takut. Kalian ternyata cuma bisa sinis. Kalian lupa bagaimana aku dan Raffi adalah bagian dari kalian. Kita berjuang bersama, mengusir musuh bersama, bersedih bersama, bergembira juga bersama. Tapi menjadi pahlawan nasional tidak bersama-sama. Dasar bincik, ini bukan soal pahlawan kelas utama atau pahlawan kelas kambing, tapi harga diri kita sebagai pahlawan. Penistaan ini tidak bisa dibiarkan. Kita tetap bertahan di sini. Ya, bertahan. Kita halau mereka. Kita tetap bertahan. Kita harus buktikan pada mereka bahwa kita tidak selama yang mereka duga. Kenapa kalian malah diam? Turun, bantu kami. Tunjukkan kalau kita punya harga. Wibakso, kalau kami melawan bulldozer-bulldozer itu, kami tidak sedang melawan kepongahan kita sebagai pahlawan. Tetapi membela harga diri yang terus diinjak. Aku tak meminta kejelasan sikap kalian. Aku hanya meminta kejelasan sikap kalian. Kita tetap bertahan di sini. Kita halau mereka semua. Dasar rakus! Kalian hendak membunuh kami untuk yang kedua kalinya. Kenapa kalian bisa percaya? Hanya dengan membunuh. Rasa tamak, coba, jagas, monster. Bagus saja kalian makan. Kenapa kalian tidak bisa berbagi sedikit untuk kita bersama di sini? Kenapa? Jumo, kenapa nyari menggunakan lumen? Tak sepantasnya pahlawan mengemis. Kita lawan mereka. Kita sikat mereka semua. Kita tetap bertahan. Kita tetap bertahan. Lebih baik kita mati daripada sama hidup. Kita tak menjadi penolak. Tikus. Kita tetap bertahan. Kita bertahankan hidup kita. Tolong. Ajeng. Di mana Ajeng? Tolong. Ajeng. Di mana Ajeng? Kami siap di sini. Kami siap berdagang. Kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Jangan kabur ya. Kalian hanya bisa merampas. Kalian tidak pernah memberi. Kalian hanya bisa meminta dan mengambil. Tidak, mereka yang hanya gelandangan berpihak pada kita. Kalian saatnya baru. Kita
kita tetap bertahan di sini. Kita lawan ular berkuasa itu. Tunggu. Cabut serang bensinnya. Hancurkan mesinnya. Sini. Kalau setelah kamu keluarkan dari cekik leher sampir itu. Ratri, hentikan roda berkuasa itu. Cabut batu Ratri. Aku akan membungkam roda bulldozer itu. Tolong menggusur bulldozer itu. Tolong. Aku tidak maju. Mereka terlalu banyak. Maju. Tahan pocong bulldozer itu. Tahan. Aku tidak kuat. Aku pikir bulldozer itu terlalu kuat untuk kita lawan. Kita begini saja. Daripada kita masih kotor di sini. Menyingkir. Enggak, lebih baik kita menyingkir. Sia-sia kita melawan mereka. Aku pikir memang sia-sia. Sudah terhadap para pahlawan. Mereka tak memberi warga. Lemah terhadap kencang dengan kita. Kalian melanggar mengecut. Kenapa kalian? Kenapa? Hei, bulldozer yang sombong. Hei, bulldozer yang sombong. Hei, bulldozer yang sombong. Sini lawan aku kalau berani. Lawan aku. Lawan aku kalau berani. Lawan aku. Bulldozer yang sombong. Lama. Aku. Busuk. Lawan aku kalau berani. Tabrak aku. Tabrak aku. Tabrak aku kalau berani. Tabrak aku. Kita telah dibunuh untuk yang kedua kalinya. Kita telah dibunuh untuk yang kedua kalinya. Kita telah dibunuh untuk yang kedua kalinya. Kita telah dibunuh untuk kedua kalinya. Ternyata bagi kalian kami tak lebih dari sekedar onggokan kenangan buram. Onggokan kenangan buram yang harus dibakar agar kalian bisa tidur tentram di atas tumpukan ketulasan. Kalian kira impian besar kalian ini kemajuan, padahal penghancuran. Kenapa kalian tak mau menghentikan jatuhnya korban yang tak terkira?
hati lainnya. Kenapa? Bisakah kalian membangun tanpa menghancurkan? Bisakah? Kenapa? Kalian hanya bisa menggertak dan merusak. Kenapa? Apa? Apa telinga kalian tuli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Dan sudah dapat belum emosinya? Rasa sedihnya? Oke,